Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Awar Rahmadani, kelas C2 Konversi jurusan Farmasi, akan mempresentasikan materi yang berjudul Morfologi Tumbuhan. Morfologi dipakai oleh berbagai cabang ilmu. Secara harafiah, morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk. Sedangkan morfologi biologi yaitu ilmu tentang bentuk mekanisme, terutama hewan dan tumbuhan, dan mencangkup bagian-bagiannya. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mengkaji berbagai organ tumbuhan, baik bagian-bagian, bentuk maupun fungsinya. Bagian-bagian morfologi. Yang pertama itu ada akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Sifat-sifat akar yang pertama merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air, meninggalkan udara dan cahaya. Kedua, tidak berbuku-buku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisi-sisi maupun bagian-bagian lainnya. Ketiga, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Keempat, yaitu tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah pesat jika dibandingkan dengan bagian permukaan tanah. Yang kelima yaitu bentuk ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Secara umum akar dibedakan menjadi tiga, yaitu akar serabut, akar tunggal, dan akar adventif. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama memperkuat berdirinya tumbuhan, yang kedua untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air tersebut dari dalam tanah. Ketiga yaitu mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Yang terakhir yaitu kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Yang kedua yaitu ada batang. Batang adalah organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Batang dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Fungsi dari tumbuhan yaitu yang pertama umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, selalu bersifat aktinomorf, dibagi menjadi dua bagian yang setangkup. Kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada nodus terdapat daun. Yang ketiga, tumbuhnya biasanya ke atas menuju cahaya atau matahari. Keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Yang kelima, mengadakan percabangan. Yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau kecuali umurnya pendek, misalnya rumput dan batang yang masih muda. Yang ketiga yaitu ada daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Morfologi bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Gambaran dua dimensi daun digunakan sebagai pembeda bagi bentuk-bentuk daun. Bentuk dasar daun membulat dan variasi cuping menjari atau menjadi elips dan memanjang. Fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis. Kedua, sebagai organ pernafasan. Ketiga, tempat terjadinya gutasi. Yang terakhir yaitu alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian-bagian daun. Yang pertama itu daun lengkap. Bagiannya itu pelepah daun, fungsinya sebagai pelindung kuncup, memberi kekuatan pada batang tanaman. Yang kedua ada tangkai daun, fungsinya bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun pada posisi tertentu. Yang ketiga itu helaian daun, fungsinya itu untuk bangun daun, ujung daun, pangkal daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun, permukaan daun. Kemudian ada daun tidak lengkap. Yang pertama itu tangkal tambah helaian. Yang kedua itu pelepah tambah helaian. Yang ketiga helaian. Yang keempat tangkai. Yang keempat ada bunga. Bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi yang disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu seperti suhu rendah, lama pencahaya, dan ketersediaan air. Sifat-sifat bunga yaitu sebagai alat reproduksi menghasilkan biji dan buah. Yang kedua sebagai wadah menyatunya gomet jantan dan betina untuk menghasilkan biji. Yang ketiga proses penyerbukan yang dimulai dari diikuti dengan pembuahan dan berlanjutnya dengan pembentukan biji. Bunga dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama itu kelopak bunga, yang kedua mahkota bunga, ketiga alat kelamin jantan, dan yang terakhir itu alat kelamin betina.
Yang kelima ada buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji, yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan yang terbentuknya daging, buah, dan kulit. Bagian buah ada 3, yaitu lapisan luar, disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya buah kaca tanah. B. Lapisan tengah. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah. Yang ketiga itu lapisan dalam. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Bagian-bagian bunga yang tetap tinggal di buah, yaitu daun-daun pelindung, daun-daun kelopak, tangkai kepala putik. 2 bagian utama buah, yaitu yang pertama buah sejati adalah buah yang semata-mata berasal dari bakal buah. Buah sejati menurut asal pembentuknya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu buah sejati tunggal dan buah sejati ganda. Selanjutnya buah sejati majemuk. Buah ini berasal dari hasil perkembangan bunga majemuk. Dengan demikian buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah yang tumbuh seakan-akan menjadi satu buah saja. Buah sejati majemuk terdiri dari banyak jenis, yaitu buah padi majemuk, misalnya pada jagung. Selain itu ada juga buah kurung majemuk, misalnya buah pada bunga matahari. Ada juga buah buni majemuk, misalnya pada buah nanas. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Buah dibedakan menjadi 3, yaitu buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Yang terakhir ada biji. Biji adalah alat perkembangan utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Bagian-bagian umum pada biji yaitu kulit biji, tali pusar, inti biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji. Oleh sebab itu biasanya kulit biji terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar. Lapisan ini mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, ada yang keras seperti kayu atau batu. Bagian ini merupakan pelindung utama dari bagian biji yang ada di dalam. Yang kedua itu lapisan kulit dalam, biasanya tipis seperti selaput, seringkali dinamakan juga kulit ari. Tali pusar adalah bagian menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkaian biji. Yang terakhir itu inti biji, merupakan semua bagian yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu bijinya juga dapat dinamakan isi biji. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.